Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Islam semua. Kembali lagi di channel Dunia Islam. Seperti biasa, di channel ini kami akan menyajikan info dan pembelajaran yang menarik tentang dunia Islam. Jadi, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update terbaru seputar dunia Islam. Kisah Nabi kali ini menceritakan momen saat Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah pada 622 Masehi. Kisah Nabi Muhammad kali ini mungkin sudah banyak didengar. Ya, ini adalah kisah Nabi Muhammad saat ditolong laba-laba serta burung merpati. Kisah bermula saat segala upaya kaum Quraisy gagal dalam menghalangi para sahabat Nabi berhijrah ke Madinah. Mereka pun mulai mengkhawatirkan maslahat ekonomi dan eksistensi sosial di mata segenap kabilah Arab. Para pemuka Quraisy berkumpul di Dar an-Nadwa untuk mengambil keputusan dalam menghabisi Nabi Muhammad SAW selaku pemimpin dakwah. Kisah ini terabadikan pula dalam surah Al-Anfal ayat 30. Keputusan rapat itu pun menghasilkan pencarian jejak Nabi Muhammad SAW dengan cepat. Mereka bahkan mengutus para ahli pencari jejak yang dapat mengikuti bekas tapak kaki manusia yang berjalan di atas pasir. Untuk mempercepat pencarian, mereka pun melakukan sayembara, yakni siapapun yang berhasil membawa Nabi Muhammad SAW maka akan dihadiahi 100 ekor unta. Sayangnya, rencana tersebut gagal lantaran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan Nabi Muhammad tentang misi para pemuka Quraisy tersebut sebelumnya. Nabi Muhammad SAW pun berhasil berlindung di Gua Sur bersama Abu Bakar. Pada akhirnya, pasukan Quraisy mengikuti jejak kaki di padang pasir lagi dan membawa mereka pada sebuah gunung. Mereka pun bingung dan menaikinya hingga melintasi gua tempat Nabi Muhammad bersembunyi. Secara bersamaan, mereka juga melihat bekas tapak kaki yang terputus di sana. Mereka pun semakin bingung untuk memilih jalan selanjutnya. Apakah harus ke kanan, kiri, atau justru masuk ke dalam gua? Seketika itu pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kuasanya memerintahkan ribuan laba-laba untuk bersarang di muka Gua Sur. Allah juga memerintahkan burung-burung merpati liar untuk bersarang dan bertelur di gua tersebut. Sebab itu, sudah tentu pintu Gua Sur dan sekitarnya penuh dengan sarang laba-laba di atasnya dan sarang telur merpati di bawahnya. Pasukan Quraisy tersebut pun melihat kondisi gua dan mendapati banyak sarang burung merpati dan laba-laba di sekitarnya. Mereka berasumsi, tidak mungkin keadaan sarang hingga telur tersebut masih dalam keadaan utuh bila Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar melewatinya. Salah seorang pemuda Quraisy hendak mengintip ke dalam gua, namun tiba-tiba burung-burung merpati yang ada di pintu gua bubar dan terbang. Dengan segera, pemuda itu berkata, jika di dalam gua ini ada orangnya, tentulah burung-burung merpati itu sudah lama bubar bukan? Sebab, saya baru mengintai saja sudah banyak yang terbang. Seorang lainnya berkata, kita sekarang perlu mencoba masuk bersama-sama. Coba marilah. Namun, salah satu anggota dari mereka bernama Umayyah bin Khalaf menyahut, mengapa kamu hendak masuk ke dalamnya? Kalau Muhammad telah masuk, tentulah sarang laba-laba itu telah hancur. Hingga akhirnya, pasukan Quraisy itu memilih mundur dari Gua Sur. Mereka khawatir ada binatang buas yang keluar dari dalam gua. Adapun Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar mendengar percakapan dari para kaum Quraisy tersebut. Abu Bakar kemudian mengangkat kepalanya dan berkata pada Nabi, "Oh, jika mereka melihat kakinya ke bawah atau mendudukkan kepalanya ke bawah, tentu dengan segera melihat kita ada di sini bukan?" Nabi Muhammad SAW pun berkata, janganlah engkau menyangka bahwa aku ini sendirian bersama engkau, tetapi sesungguhnya Allah selalu beserta kita. Setelahnya rasa khawatir dan takut Abu Bakar pun bergantikan dengan keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meyakini bahwa Allah memberikan perlindungan pada mereka dengan caranya, termasuk lewat makhluknya seperti laba-laba dan burung merpati di Gua Sur.